Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pembuktian dan daluarsa. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Elmi Nazaratul Jana, yang kedua ada Sisilia, yang ketiga ada Berta Maulidina, yang keempat Qadir Istiqomah, yang kelima ada Rifat Farezi, yang keenam Mahima Umayla Firdaus Isya, yang ketujuh ada Abdullah Soleh Syahada, dan yang terakhir ada Zararani Salsabila. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pembuktian. Menurut undang-undang, ada 5 alat bukti yang sah. Yang pertama ada surat-surat, yang kedua kesaksian, yang ketiga persangkaan, yang keempat pengakuan, dan yang terakhir sumpah. Beberapa pendapat dari para ahli mengenai bukti tulisan atau surat. Salah satunya menurut Apitlo, alat pembuktian dengan bentuk tertulis yang disebut dengan surat adalah pembawa tanda dengan bacaan yang berarti menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut undang-undang yang berlaku, surat-surat terbagi atas: 1. Surat-surat akte, suatu tulisan yang dibuat untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa, karena itu akte harus ditandatangani. Surat akte terbagi lagi menjadi 2, surat akte resmi dan surat akte di bawah tangan. 2. Surat-surat lain atau surat bukan akte. Setiap tulisan yang tidak sengaja dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya. Surat ini dapat berupa surat, faktur, catatan yang dibuat oleh suatu pihak, dan lainnya yang kekuatannya diserahkan kepada hakim, sehingga hakim leluasa untuk mempercayainya atau tidak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesaksian. Kesaksian merupakan kepastian yang diberikan oleh seseorang di depan hakim guna menyelesaikan suatu perkara, di mana kesaksian ini berbentuk keterangan-keterangan secara lisan yang disampaikan kepada hakim dan berdasarkan KUH Perdata pasal 1907. Keterangan tersebut harus berdasarkan fakta yang dilihat ataupun dialami sendiri oleh saksi, bukan merupakan hasil pemikiran atau pendapat-pendapat dari orang yang memberikan kesaksian. Nah, sebelum saksi ini memberikan keterangannya kepada hakim, seorang saksi wajib untuk disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing. Menjadi seorang saksi juga harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, sesuai yang ada di sini, yaitu saksi yang digunakan bukanlah seorang yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dekat dan atau tidak memiliki hubungan perburuan dengan salah satu pihak, baik penggugat ataupun tergugat. Nah, ini sesuai dengan pasal 1910 KUH Perdata. Syarat selanjutnya yaitu batas minimal usia untuk menjadi seorang saksi, yaitu 15 tahun. Dan juga dia tidak berada di bawah pengampuan, tidak gila, tidak dungu, dan juga tidak gelap mata. Kemudian saksi yang didatangkan di sini berjumlah minimal 2 orang. Jika hanya 1 orang saksi saja, maka perlu didukung dengan bukti-bukti yang lain, seperti bukti surat-surat atau dokumen, kemudian ada pengakuan, ada prasangka, seperti itu. Hal ini sesuai dengan pasal pasal 169 KUH Perdata. Ini keterangan dari seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti yang lain tidak dapat dipercaya dalam hukum. Jadi, ketika tidak ada alat bukti lain yang mendukung keterangan saksi tersebut, maka hakim boleh untuk menolak persaksian tersebut. Kemudian, apabila saksi yang didatangkan ini berjumlah lebih dari 1 orang, prasangkaan, yaitu suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata bahwa suatu peristiwa lain yang harus dibuktikan juga telah terjadi. Sesuai dengan definisi dari pembuktian itu sendiri, menurut Subekti adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Termasuknya prasangkaan dalam macam pembuktian yang sah menurut undang-undang, dikarenakan dasar pemikirannya dibutuhkan pembuktian dalam pengadilan.
yaitu peristiwa yang dipersengketakan menimbulkan perbedaan kebenaran, sehingga dibutuhkan pembuktian sebagai dasar kebenaran yang digunakan pihak-pihak bersengketa. Hal-hal yang diakui kebenarannya sehingga antara kedua pihak yang bersengketa tidak ada perselisihan, tidak perlu dibuktikan. Maka, persangkaan hadir sebagai pembuktian dari suatu perkara berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh penggugat ataupun tergugat atas dasar perbedaan kebenaran tadi. Kedua, pasal 1865 menyebutkan soal kebutuhan pembuktian pada perihal pendalilan atau suatu, maka kehadiran alat bukti tergantung pada pembuktian. Sebagai contoh, ketika dengan menunjukkan 3 kwitansi pembayaran sewa 3 bulan berturut-turut dirasa cukup untuk pembuktian sebagai prasangkaan bahwa pihak tersebut disiplin dalam pembayaran, maka dalam pengadilan cukup menunjukkan 3 kwitansi tersebut. Selanjutnya adalah pembuktian prasangkaan. Ini juga berguna sebagai pelaksanaan as audit et alteram partem, yang di mana hakim berhak menentukan porsi yang sama dari kedua belah pihak. Selanjutnya pengakuan. Suatu pengakuan bukan suatu alat pembuktian, karena jika suatu pihak mengakui sesuatu hal, maka pihak lawannya dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan hal tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan pihak lawan ini telah membuktikan hal tersebut, sebab pemeriksaan di depan hakim belum sampai pada tingkat pembuktian. Pasal 1923 KUH Perdata membagi alat bukti pengakuan menjadi 2 jenis, yakni pengakuan yang diberikan di muka hakim dalam persidangan dan pengakuan yang diberikan di luar persidangan. Jenis-jenis pengakuan di dalam persidangan: pengakuan murni atau bulat, tidak terselip pengingkaran sekecil apapun terhadap dalil dan tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Pengakuan berkualifikasi, pengakuan atas dalil gugatan yang diikuti dengan syarat. Beban wajib bukti untuk membuktikan ketidakbenaran syarat itu dipukulkan kepada pihak penggugat. Pengakuan berklausul, pengakuan yang diikuti pernyataan atau keterangan membebaskan dari tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Selanjutnya adalah sumpah. Sumpah adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan yang pertama yaitu agar orang yang bersumpah dalam memberikan keterangan atau pernyataan itu takut atas murka Tuhan apabila ia berbohong. Yang kedua, takut kepada murka atau hukuman Tuhan dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya. Sedangkan berdasarkan undang-undang, sumpah dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sumpah yang diperintahkan oleh hakim, diatur dalam pasal 1940 sampai dengan 1943 KUH Perdata. Yang kedua ada sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan, diatur dalam pasal 1930 sampai dengan 1939 KUH Perdata. Baik, di sini saya akan menjelaskan sumpah tambahan. Sumpah suppletoire atau sumpah tambahan merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim salah satu pihak untuk melengkapi bukti terhadap peristiwa yang menjadi sengketa. Dalam pasal 1940 KUH Perdata dikemukakan bahwa hakim karena jabatannya dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan. Adapun syarat formil sumpah tambahan adalah adanya alat bukti yang diajukan tidak mencukupi dan sumpah tersebut atas perintah hakim. Setelah membahas mengenai pembuktian, saya akan menjelaskan mengenai daluarsa. Menurut pasal 1946 KUH Perdata, daluarsa adalah suatu sarana untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewat suatu waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Pelepasan daluarsa dapat dilakukan secara tegas atau diam-diam. Pelepasan secara diam-diam dapat disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan suatu hak yang telah diperolehnya. Syarat-syarat yang disebutkan dalam undang-undang tertera pada pasal 1967 KUH Perdata yang menyatakan semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan atau perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya 30 tahun. Sedangkan orang yang menunjukkan adanya lewat waktu tersebut tidak perlu menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tidak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikat buruk. Pelepasan daluarsa dibagi 2 sesuai dengan ketentuan pasal 1948 KUH Per. 1. Dilakukan dengan secara tegas.
Seseorang yang melakukan perikatan tidak diperkenakan melepaskan daluarsa sebelum tiba waktunya sesuai dengan pasal 1947 KUH. Namun, apabila ia telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan waktu yang telah ditentukan, maka ia berhak melepaskan daluarsanya. 2. Dilakukan secara diam-diam. Terjadi karena si pemegang daluarsa tidak ingin mempergunakan haknya dalam sebuah perikatan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.